Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah mari kita sama-sama mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran kita maka meningkatkan kualitas puasa dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Dan semoga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hal yang pertama, yaitu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat disampaikannya kita ke bulan puasa ini. La in syakartum la azidannakum. Jadi jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan bagi kalian. Semoga bulan puasa ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab panggilan yang Allah gunakan di dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya ketika esok hari kita puasa, apapun kualitas puasa kita, artinya kita insya Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Dan keimanan itu harus kita syukuri. Maka tidak bisa orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada rukun iman yang 6 itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi puasa yang kita lakukan, kita harus introspeksi ke dalam diri kita, karena ketakwaan itu berbeda-beda kelasnya. Contoh, kita masuk ke masjid ini sekarang, niat kita apa? Ada tidak yang lupa belum niat untuk melakukan i'tikaf? Maka di bulan Ramadan ini setiap kali masuk masjid niatnya harus i'tikaf, yaitu masuk ke dalam masjid dengan niat beribadah di masjid apapun ibadahnya. Maka masuk masjid nanti ketika menjelang maghrib jangan niat nyari takjilan ya, niatnya i'tikaf dulu. Niatnya i'tikaf dulu. Maka kalau sudah niatnya i'tikaf maka dia mendapatkan niat ibadah. Tapi kalau niatnya masuk ke masjid untuk dapat takjil, maka dia dapat takjil, i'tikafnya tidak dapat. Apalagi niat masuk ke masjid karena masjid ini banyak AC-nya nyala terus, niatnya meneduh, maka dia dapat dingin, pahala nggak dapat, dapatnya dingin saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, tidaklah kecuali bagi orang yang melakukan amal perbuatan tersebut manawa, kecuali apa yang dia niatkan. Sama kita masuk ke masjid ini niat i'tikaf, jangan lupa setiap kali masuk masjid niat i'tikaf, maka kita dapat i'tikaf. Sekalipun semenit 2 menit, bonusnya ngeces, ya kan? Bonusnya dapat takjil, dapat bukaan, dan seterusnya. Maka tingkatan puasa kita juga seperti itu. Esok hari kita puasa, apa niat puasa kita? Niat puasa karena apa? Agar dapat Lailatul Qadar, maka dapatnya Lailatul Qadar. Agar dapat apa? Dapat pahala, maka dia dapat pahala. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, dia niatnya adalah mencari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada cara yang paling cepat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dikisahkan para sahabat mengikuti Rasulullah. Apa yang diikuti mereka dari Rasulullah? Rasulullah itu puasanya tidak putus. Setiap hari puasa. Tapi sahabat ditegur oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian berpuasa nyambung setiap hari?" Mereka menjawab, "Ra'aina, kami melihat engkau tuwasilus siam, menyambung puasa." Rasulullah mengatakan, "Lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian." Jadi Rasulullah itu puasanya nyambung di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kata Rasulullah, ini khusus aku, kalian tidak mampu. Maka kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam puasa beliau. Bagaimana puasanya Rasulullah? Nanti ceramahnya masih banyak, 30 hari kan? 29 hari nanti akan banyak yang menjelaskan tentang puasa-puasanya Rasulullah itu bagaimana, ibadahnya Rasulullah itu bagaimana, dan seterusnya. Maka kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang fokus untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi kita memperdebatkan ini puasanya kapan, hari ini atau besok. Nggak perlu. Artinya kita masih berdebat dalam hal itu. Terus tarawihnya 11 rakaat atau 23 rakaat, nggak perlu lagi. Yang penting kita ibadah kepada Allah seperti Rasulullah. Agar apa? Agar kualitas ketakwaan kita naik terus. Naik terus. Jadi jangan sampai puasa kita seperti kita waktu kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita di bulan puasa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan masing-masing dari kita yang hadir di sini dan keluarga kita dapat menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini minimal sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membumikan Al-Qur'an tersebut di dalam hati kita dan di dalam keseharian kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat bulan Ramadan, dan yang kedua, jangan lupa niat dan juga niatkan setiap kali masuk ke masjid i'tikaf agar mendapatkan pahala i'tikaf. Dan terakhir, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.